Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Ahmad Faizul Haq. Di sini saya akan menguraikan atau menjelaskan sedikit tentang bagaimana prinsip dan faktor-faktor pembentukan akhlak. Agama kita, ini Dinul Islam, agama Islam, itu sangat-sangat mementingkan tentang pembentukan akhlak yang mulia, akhlakul karimah, akhlakul mahmudah. Akhlak mahmudah itu sangat-sangat diperlukan bagi setiap individu. Bahkan Rasulullah SAW, Nabi kita Nabi Muhammad itu diutus hanya untuk menyempurnakan akhlak umat manusia. Hal ini menjadi dasar bahwa akhlak itu adalah sesuatu yang sangat penting. Akhlak itu yang baik, tentu saja yang baik, itu sangat-sangat perlu diperhatikan karena menjadi cerminan bagi setiap orang, setiap individu. Oleh Imam Ghazali dikatakan bahwasanya tujuan dari pembentukan akhlak adalah supaya untuk membersihkan hati dari hawa nafsu, amarah, supaya hati ini menjadi suci dan bersih. Ketika hati ini sudah suci dan bersih, maka hati ini diibaratkan sebagai cermin, yang ketika ia diberi nur oleh Allah, maka hati ini bisa mudah menerima nur dari Allah tersebut. Kemudian disampaikan oleh Aristoteles bahwasanya kamu adalah apa yang kamu lakukan berulang-ulang. Jadi apa yang kita lakukan berulang-ulang itu adalah sesuatu yang sangat berefek. Adapun faktor-faktor pembentukan akhlak itu ada dua macam. Yang pertama yaitu faktor internal dan yang kedua yaitu faktor eksternal. Adapun faktor internal itu adalah faktor yang sesuatu yang mempengaruhi dari diri sendiri. Faktor-faktor internal itu ada tiga macam. Yang pertama ada insting, ada kebiasaan, ada kehendak. Insting itu apa? Insting itu bisa dikatakan sebagai naluri atau fitrah seseorang. Naluri seseorang untuk melakukan kebaikan atau melakukan sesuatu. Karena konten kita adalah pembentukan akhlak, entah itu akhlak baik maupun akhlak buruk. Jadi seseorang itu mempunyai insting untuk melakukan sesuatu. Dan yang kedua yaitu kebiasaan. Seperti yang dikatakan oleh Aristoteles tadi, kamu adalah apa yang kamu lakukan berulang-ulang. Jadi bagaimana akhlak kita terbentuk, bagaimana akhlak kita terbentuk itu tergantung dari kebiasaan kita. Jadi kita harus senantiasa membiasakan untuk berbuat baik, untuk berbuat sesuatu yang baik dari segi agama maupun dari segi sosial, itu harus dipandang baik. Dan yang ketiga yaitu adalah kehendak. Ketika kita melakukan sesuatu itu ada dua macam, ada yang didasarkan kepada kehendak dan ada sesuatu yang tidak bisa didasarkan kepada kehendak. Satu yang tidak bisa didasarkan pada kehendak seperti aliran darah, detak jantung, kedipan mata karena refleks atau merinding, itu semua kan tidak bisa didasari atas kehendak diri kita sendiri. Adapun yang bisa kita lakukan dengan kehendak itu seperti ketika ingin berbuat baik, seperti sedekah atau senyum kepada orang misalkan, itu kan atas kehendak kita. Maka bagaimana cara membentuk akhlak yang baik itu bisa didasari oleh kehendak kita. Jadi kita harus berkehendak untuk melakukan sesuatu yang baik. Yang berikutnya yaitu faktor eksternal. Faktor eksternal adalah faktor-faktor atau sesuatu yang menyebabkan akhlak itu terbentuk dari luar diri kita. Faktor eksternal itu ada dua macam. Yang pertama lingkungan dan yang kedua pendidikan. Yang pertama ini lingkungan. Lingkungan ini sangat berpengaruh bagaimana akhlak seseorang itu terbentuk. Misalkan si fulan ini diam di tempat pemukiman kumuh yang di sana banyak sekali perampok, pencopet, penjamret atau segala macam itu, maka besar kemungkinan ketika ia tumbuh dewasa di sana dan ia bergaul dengan orang-orang yang
kita bisa katakan jahat itu, besar kemungkinan akhlak atau perilaku dia itu condong dengan perilaku orang-orang di lingkungannya tersebut. Bisa saja ia besarnya menjadi copet, bisa saja besarnya ia menjadi penyamret, perampok atau segala macam. Dan yang kedua yaitu faktor pendidikan. Pendidikan ini juga pengaruh pada akhlak seseorang atau perilaku seseorang. Contohnya, ketika kita diberi pendidikan, maka kita akan diberikan pengetahuan mana baik dan mana buruk. Nah, ketika kita sudah tahu mana yang baik dan mana buruk, maka kita mempunyai pengetahuan apa yang seharusnya kita lakukan. Itu kan adalah faktor eksternal. Pengetahuannya, pendidikannya adalah faktor eksternal. Maka lingkungan dan pendidikan ini adalah satu yang sangat-sangat berpengaruh dalam proses pembentukan akhlak. Baik, sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.